Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba-Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat bagi teman-teman yang lulus Seleksi Administrasi Tes CPNS 2021 dan bagi teman-teman yang sedang menunggu masa sanggah, semoga juga diberikan keputusan terbaik. Dan teman-teman yang belum lulus Seleksi Administrasi, tetap semangat ya. Masih ada kesempatan berikutnya ataupun rezeki dari tempat atau arah lain selain ini. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penalaran logis. Ada latihan soalnya dan juga nanti di akhir video ada pembahasannya. Dan ditonton ya videonya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Semua peserta lomba origami menyerahkan bahan dari kertas. Lisa, peserta lomba origami. Option A, Lisa menyerahkan bahan dari kertas. B, Lisa tidak menyerahkan bahan dari kertas. C, Lisa menyerahkan bahan dari bukan kertas. D, bukan Lisa yang menyerahkan bahan dari kertas. Atau E, Lisa menyerahkan bukan hanya bahan dari kertas. Nah, teman-teman, silahkan difikirkan dulu, pasti udah tahu ya jawabannya. Kita masuk ke pembahasan. Di soal kan dibilangnya semua peserta lomba origami menyerahkan bahan dari kertas. Nah, premis keduanya, Lisa peserta lomba origami. Jadi, kesimpulannya, karena Lisa peserta lomba origami, maka Lisa menyerahkan bahan dari kertas. Jadi, yang betul yaitu option A. Next, soal nomor 2. Semua pelajar berada di atas teras depan. Sebagian pelajar di teras depan sedang ikut membuat minuman. A. Semua yang berada di teras depan adalah pelajar. B. Sebagian yang berada di teras depan adalah pelajar. C. Pelajar sedang ikut membuat minuman di teras depan. D. Semua yang berada di teras depan sedang ikut membuat minuman. Atau E. Sebagian yang berada di teras depan sedang ikut membuat minuman. Ayo, apa ya jawabannya? Yap, betul. Jawaban yang benar yaitu option A. Kenapa? Yuk kita bahas. Premis 1 itu ada kata semua, dan premis 2 ada kata sebagian. Nanti, teman-teman, ini rumusnya ya. Jika ada semua dan sebagian itu, maka kesimpulannya nanti adalah sebagian. Jadi, kesimpulannya itu ada dua, teman-teman. Sebagian yang berada di teras depan sedang ikut membuat minuman, dan sebagian yang berada di teras depan tidak ikut membuat minuman. Jadi yang di option itu ada yang jawabannya yaitu E, sebagian yang berada di teras depan sedang ikut membuat minuman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Semua sabun menghasilkan busa. Sebagian sabun adalah deterjen. Option A, semua yang menghasilkan busa adalah deterjen. B, semua yang menghasilkan busa adalah sabun. C, sebagian yang menghasilkan busa adalah deterjen. D, semua deterjen adalah bahan sabun. E, bukan deterjen menghasilkan busa. Ayo, apa ya? Ini tipe soalnya sama dengan yang nomor 2 ya teman-teman. Ingat rumusnya, jika di premis 1 semua, premis 2 sebagian, maka kesimpulannya nanti ada kata-kata sebagian. Di kesimpulan itu terdapat dua kesimpulan nanti teman-teman. Dan kita cocokkan lagi yang mana yang ada di option. Yang pertama yaitu, sebagian yang menghasilkan busa adalah deterjen, dan sebagian yang menghasilkan busa bukan deterjen. Di option yang ada yaitu, sebagian yang menghasilkan busa adalah deterjen. Jadi jawabannya yaitu C. Lanjut ke soal nomor 4. Jika ingin membantu maka harus ikut mengangkat. Nah, jika ikut mengangkat maka perlu bergantian. A. Semua yang bergantian ikut mengangkat. B. Semua yang bergantian tentu ingin membantu. C. Semua yang ingin membantu perlu bergantian. D. Sebagian yang ikut mengangkat ingin membantu. E. Sebagian yang ingin membantu perlu bergantian. Kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini kira-kira rumusnya apa ya? Ini memakai rumus silogisme ya teman-teman. Premis 1 itu kita ibaratkan B maka Q. Premis 2 itu Q maka R.
Jadi nanti kesimpulannya adalah P maka R. Jadi nanti kesimpulannya yaitu jika ingin membantu maka perlu bergantian atau diganti dengan kata semua yang ingin membantu. Jadi option yang benar yaitu C. Kita lanjut ke nomor 5. Premis 1. Bila mencuci kendaraan harus memakai sabun atau sampo. Premis 2. Pak Joris sedang mencuci kendaraan. Option A. Pak Joris memakai sampo. B. Pak Joris memakai sabun dan sampo. C. Pak Joris tidak memakai sabun atau sampo. D. Bukan sabun atau sampo yang dipakai Pak Joris. E. Pak Joris memakai sesuatu yang bukan sabun atau sampo. Nah, teman-teman, di sini kan dibilangnya bila mencuci kendaraan harus memakai sabun atau sampo, berarti Pak Joris itu memakai salah satunya. Kita cocokkan dengan option, nanti dua jawaban. Apakah Pak Joris memakai sabun ataupun Pak Joris memakai sampo. Kita lihat di option itu yang ada adalah Pak Joris memakai sampo. Jadi option yang benar yaitu A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Semua tumbuhan memerlukan udara. Sebagian yang memerlukan udara memerlukan tabung plastik. A. Semua yang memerlukan tabung plastik adalah tumbuhan. B. Sebagian tumbuhan memerlukan tabung plastik. C. Semua yang tidak memerlukan tabung plastik adalah tumbuhan. D. Sebagian yang memerlukan tabung plastik adalah bukan tumbuhan. E. Semua yang memerlukan tabung plastik adalah bukan tumbuhan. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Ini sama rumusnya dengan soal nomor 2, 3 tadi ya teman-teman. Yaitu kalau ada semua dan sebagian, maka nanti kesimpulan ada kata-kata sebagian. Kita lihat lagi yaitu premis 1, semua tumbuhan memerlukan udara. Premis 2, sebagian yang memerlukan udara memerlukan tabung plastik. Maka nanti ada dua kesimpulan yaitu sebagian tumbuhan memerlukan tabung plastik atau sebagian tumbuhan tidak memerlukan tabung plastik. Jadi kita coba cocokkan cari di option yang ada yaitu yang B, sebagian tumbuhan memerlukan tabung plastik. Jadi option yang kita lanjut ke soal nomor 7. Setiap siswa yang terdaftar atau memiliki password dapat mengakses internet. Semua kelas 9 memiliki password. A. Semua kelas 9 dapat mengakses internet. B. Semua siswa tidak dapat mengakses internet. C. Semua siswa kelas 9 tidak dapat mengakses internet. Atau D. Sebagian siswa kelas 9 tidak dapat mengakses internet. E. Sebagian siswa kelas 9 dapat mengakses internet. Kira-kira apa ya teman-teman jawabannya ya? Kita masuk ke pembahasan. Oke teman-teman, pada premis 1 itu ada kata-kata setiap. Setiap itu sama dengan semua. Kemudian premis 2 itu ada kata semua. Nanti untuk kesimpulannya itu ada kata semua. Jadi option yang benar yaitu A. Semua siswa kelas 9 dapat mengakses internet. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika tidak ada korupsi, maka dana digunakan optimal. Jika dana digunakan optimal, maka gedung sekolah diperbaiki. A. Jika ada korupsi, maka gedung sekolah diperbaiki. B. Jika ada korupsi, maka selain gedung sekolah diperbaiki. C. Jika tidak ada korupsi, maka gedung sekolah diperbaiki. D. Jika tidak ada korupsi, maka gedung sekolah tidak diperbaiki. Atau E. Jika tidak ada korupsi, maka bukan gedung sekolah yang diperbaiki. Kira-kira apa ya teman-teman? Oke teman-teman, kita ibaratkan ya ini pakai rumus silogisma. Premis 1 itu P maka Q, premis 2-nya Q maka R. Jadi nanti kesimpulannya adalah P maka R. Di sini dikatakan di premis 1, jika tidak ada korupsi maka dana digunakan optimal. Jika tidak ada korupsi itu P, maka dana digunakan optimal itu Q. Jika dana digunakan optimal itu Q, maka gedung sekolah diperbaiki R. Kita coret yang sama ya teman ya. Kalau di rumusnya ini kita bisa coret Q-nya dicoret, nanti tinggal P. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Jika tidak ada korupsi, maka gedung sekolah diperbaiki. Kita lanjut ke soal nomor 9.
Semua gunung dihuni binatang liar. Merapi adalah gunung. A. Merapi dihuni binatang liar. B. Merapi tidak dihuni binatang liar. C. Bukan Merapi yang dihuni binatang liar. D. Merapi hanya tidak dihuni binatang liar. Atau E. Kecuali Merapi, gunung dihuni binatang liar. Oke teman-teman, apa ya jawabannya? Pasti teman-teman udah tahu nih apa jawabannya. Yap, betul. Jawabannya yaitu A. Merapi dihuni oleh binatang liar. Kenapa? Karena di sini dikatakan semua gunung dihuni binatang liar. Merapi adalah gunung. Jadi, jawaban yang benar yaitu A. Merapi dihuni binatang liar. Semua siswa yang sudah mandi berbau wangi. Beberapa siswa yang berbau wangi tidak sarapan. Yang sudah mandi tidak sarapan. B. Semua siswa yang berbau wangi sudah mandi. C. Semua siswa yang tidak sarapan sudah mandi. D. Sebagian siswa yang tidak sarapan sudah mandi. Atau E. Sebagian siswa yang sudah mandi tidak berbau wangi. Oke teman-teman, apa jawabannya ya? Ini sama seperti yang contoh sebelumnya atau soal sebelumnya ya teman-teman. Jika di premis 1 itu ada semua dan premis 2-nya ada sebagian, beberapa itu termasuk ke dalam sebagian ya teman-teman. Maka nanti di kesimpulannya ada sebagian. Jadi teman-teman bisa fokus pada option D atau E karena hanya itu optionnya yang ada kata-kata sebagian. Yang D, sebagian siswa yang tidak sarapan sudah mandi, atau yang E-nya tuh sebagian siswa yang sudah mandi tidak berbau wangi. Option yang benar yaitu D, sebagian siswa yang tidak sarapan sudah mandi. Kenapa? Karena dibilangnya semua siswa yang sudah mandi berbau wangi. Kemudian beberapa siswa yang berbau wangi tidak sarapan. Berarti walaupun dia tidak sarapan, dia udah mandi. Mereka udah mandi. Option yang benar yaitu D. Oke teman-teman, demikian 10 soal mengenai penalaran logis bagian pertama. Selanjutnya, kita bahas lagi ya teman-teman 10 soal berikutnya di part 2. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tetap semangat!